Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan jasmani dan juga senantiasa dijaga kesehatan rohani. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membacakan surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu pada hukum idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang idgham bi gunah, di mana nun sukun atau tanwin yang disusul oleh beberapa huruf, yaitu huruf nun, huruf ya, huruf mim, huruf waw atau yanmu. Nah, yang tidak dalam satu kata, teman-teman sekalian semua. Nah, ini pada kaidah idgham bi gunah ini perkiraan ketukan itu 4 harokat. Tapi itu perkiraan ya teman-teman sekalian semua. Jadi saya ingin mencontohkan bagaimana kaidah atau praktek sekaligus prakteknya pada idgham bi gunah ini. Pada surat Al-Zalzalah, silahkan dibuka Al-Qur'annya ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, perhatikan pada huruf faman ya'mal. Nah, ini disebut idgham atau memasukkan huruf, atau lebih sederhananya lebur pada huruf yang setelahnya, teman-teman sekalian semua. Nah, khususnya pada nun sukun atau tanwin yang disusul oleh huruf ya, mim, nun, dan waw ini 4 kaidahnya. Jadi
lebur disertai dengung. Lebur disertai dengung yang mengakibatkan vokal atau keluar suara ini menyebabkan dari pangkal rongga hidung kita, teman-teman sekalian. Nah, kaidahnya seperti yang sama-sama kita ketahui, kaidahnya perkiraan 4 harokat supaya kita lebih paham untuk mengkontrol. Nah, jangan sampai kita keliru pada idgham ini, idgham bigunah khususnya. Jadi belum ya, mungkin bisa dikatakan secara bacaan benar, tapi boleh jadi bacaan kita ada yang perlu kita perbaiki, bahkan ada yang perlu kita sempurnakan, sehingga bacaan-bacaan yang kita baca kurang tepat karena kurangnya latihan kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita yang banyak kita dapatin ini biasanya idghamnya tidak disertai gunah. Sudah lulus idghamnya misalnya, tapi kurang penyempurnaan pada kaidah gunahnya, yang dimana kita perlu penekanan yang mempengaruhi pangkal rongga hidung kita, teman-teman sekalian semua. Nah, ini pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan juga ini manfaatnya terlebih buat saya sendiri, untuk supaya saya berkomitmen ya pada ayat-ayat yang lain, bahkan menselaraskan antara huruf gunah satu dengan yang lainnya. Nah, yang saya sebutkan tadi di ayat 7 dan 8 ini mewakili dari 4 contoh yang disebutkan daripada gunah. Nah, pengecualiannya itu ketika nun mati ini bertemu dengan huruf yang dalam satu kata ini dibaca jelas. Misalnya seperti ad-dunya, kemudian qinwa, terus kemudian sinwa. Nah, ini dalam satu kata, sehingga idgham bigunahnya tidak memenuhi syarat untuk dileburkan, teman-teman sekalian semua. Nah, ini pengecualian. Nah, di samping itu ada namanya idgham bila gunah, tapi mudah-mudahan kepada kesempatan yang lain saya bisa menyampaikan contoh sekaligus kekeliruan-kekeliruan yang banyak kita dapatin, sehingga kita harus evaluasi. Nah, sekalipun kita mungkin mendengarkan murotal atau kita mendengarkan tilawah gitu misalnya, kita tetap harus butuh guru di tengah-tengah kita untuk supaya mengkoreksi daripada kekeliruan-kekeliruan kita, sehingga kekeliruan-kekeliruan ini bisa sama-sama kita hindarin untuk menjaga kesanatan atau hukumnya. Jadi begitu, teman-teman sekalian semua. Nah, pada kesempatan ini ini satu yang mewakili semuanya, teman-teman sekalian semua. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin saya tidak bisa memberikan contoh semuanya karena mungkin limit duration. Jadi, ini mungkin ada pesan lain yang harus yang mau saya sampaikan, yakni di mana kadar gunah ini adalah gunah yang paling sempurna, teman-teman. Jadi persamaannya ada di nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid. Nah, ini persamaan kaidah yang mana
kedua perkara ini, kedua poin ini sama-sama memiliki kadar tempo yang relatif lama dibandingkan dengan gunah sempurna atau gunah kurang sempurna, bahkan gunah yang tidak sempurna. Nah, ini level gunah ini level gunah yang paling sempurna. Nah, kedua gunah ini teman-teman sekalian semua. Jadi ketika nun sakinah atau nun sukun bertemu dengan huruf ta, nah ini belum bisa dikatakan gunah paling sempurna. Dia punya porsi di bawah level idgham paling sempurna. Jadi kesimpulannya, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu yang tidak dalam satu kata, maka dia idgham bigunah. Yang dalam sampel ini ketukannya 4. Nah, seperti yang tadi sama-sama kita contohkan teman-teman sekalian semua. Saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman sekalian semua. Bahkan mungkin saya masih dalam tahap awal banget. Nah, tapi saya pengen berpesan kepada teman-teman sekalian semua, sehingga kita harus senantiasa semangat untuk belajar, untuk dekat dengan Al-Quran, supaya kita memuliakan Al-Quran, supaya kita cinta Al-Quran, supaya kita berteman dengan Al-Quran, supaya mudah-mudahan ini sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita semua. Nah, dalam program Dunia Al-Quran. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian semua. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan lain saya bisa memberikan inspirasi dan contoh dan permasalahan-permasalahan sekaligus solusinya, supaya kita lebih mudah untuk belajar secara ringkas. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.